Pemilik Inter Milan, Suning Group dilaporkan sedang memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi perpanjangan batas waktu pelunasan hutang kepada Oaktree Capital. Menurut Gazzetta dello Sport, masa depan Suning di Inter telah menjadi perbincangan utama dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, batas waktu pinjaman besar dari Oaktree yang disepakati pada tahun 2021 semakin mendekati tanggal jatuh tempo. Suning harus melunasi hutang beserta suku bunganya paling lambat tanggal 20 Mei mendatang, yang jumlah totalnya bisa melebihi 350 juta euro. Jika gagal melunasinya tepat waktu, maka Suning harus melepaskan sebagian besar saham mereka di Inter demi kepentingan kreditur. Dengan demikian, Suning harus membiayai kembali pinjaman tersebut jika ingin tetap memegang kendali atas klub. Laporan mencatat bahwa proses negosiasi sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan saat ini sedang berada pada tahap lanjutan. Suning sangat berharap batas waktu pelunasannya diperpanjang karena memungkinkan mereka memiliki waktu tambahan untuk mencari pinjaman baru, guna melunasi hutang tersebut. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi telah menjalani operasi pada pergelangan kakinya, hanya beberapa minggu setelah gagal pindah ke Leicester City. Seperti diketahui, Sensi hampir hijrah ke Inggris di akhir penutupan jendela transfer bulan Januari, meskipun telah melakukan pemeriksaan medis bersama Leicester. Sensi memiliki riwayat panjang terhadap masalah cederanya dan hal itu terus berlanjut hingga saat ini. Namun menurut Sky Sport Italia, sang pemain baru saja menjalani operasi untuk mengatasi plak logam yang ditempatkan di pergelangan kaki pada operasi sebelumnya. Laporan mencatat, operasi ini telah dijadwalkan sejak lama meskipun seandainya Sensi harus pindah ke Leicester City. Oleh karena itu, sang gelandang dipastikan absen untuk Inter hingga bulan Maret mendatang. Sejauh musim ini Sensi sangat sedikit mendapat menit bermain, dengan hanya melakoni 4 pertandingan di semua kompetisi sebagai pemain pengganti. Striker Inter Milan, Marcus Thuram dipastikan bakal melewatkan 2 pertandingan berikutnya setelah mengalami cedera saat menghadapi Atletico Madrid. Seperti diketahui, Thuram terpaksa diganti pada awal babak kedua dalam kemenangan atas Colchoneros di UCL kemarin malam. Menurut Sky Sport Italia, Thuram akan menjalani tes medis pada hari ini dan diperkirakan sang striker bakal absen dalam 2 pertandingan. Tidak ada harapan bagi Thuram untuk bisa pulih dalam laga Inter berikutnya menghadapi Lecce pada 26 Februari mendatang. Kemudian 3 hari berselang yang tepatnya tanggal 29 Februari, Inter akan memainkan laga tunda menghadapi Atalanta. Dan sekali lagi, hampir tidak ada harapan Thuram untuk bisa fit di laga tersebut. Namun kemudian pertanyaannya adalah kapan sang striker bisa kembali tersedia, mengingat Inter terus memainkan jadwal padat dalam beberapa minggu mendatang. Maka dari itu, hasil pemeriksaan medis hari ini akan memastikan kapan Thuram bisa kembali ke lapangan. Inter Milan telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak tahun 2021 usai mengalahkan Atletico Madrid. Seperti dilansir Opta Paolo, dengan kemenangan atas Colchoneros kemarin, maka pelatih Simone Inzaghi telah menyamai torehan mantan pelatih Antonio Conte dengan memimpin Inter meraih 9 kemenangan secara beruntun. Hal itu terjadi antara bulan Februari hingga April 2021 dan kemudian Inter memenangkan gelar Scudetto. Selain itu, Inter juga tidak menerima 1 tembakan tepat sasaran saat mengalahkan Atletico di Liga Champions kemarin. Hal tersebut pun membuat Inzaghi menyamai rekor mantan pelatih Roberto Mancini pada tahun 2006, yang memimpin Inter sukses mengalahkan Sporting CP dengan skor tipis 1-0. Dalam pertandingan itu Inter sama sekali tidak mendapatkan shots on target dari lawan mereka. Namun pada akhirnya Inter harus tersingkir oleh Valencia di babak 16 besar. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah mencatatkan clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Mantan penjaga gawang Bayern Munchen tersebut berbicara kepada beIN Sports setelah mempertahankan clean sheet-nya yang ke-21 saat mengalahkan Atletico Madrid. Sommer memberikan kontribusi besar dengan telah melakukan beberapa penyelamatan penting di bawah mistar gawang di sepanjang musim. Namun terkadang di sisi lain, Sommer tidak melakukan banyak hal dalam satu pertandingan. Sang kiper sama sekali tidak melakukan satu aksi penyelamatan dalam 2 laga terakhir Inter. Pada Jumat lalu, Salernitana gagal mencatatkan shots on target saat bertandang ke Giuseppe Meazza.
Inter juga merasakan hal yang sama ketika mengalahkan Atletico Madrid di laga UCL kemarin malam. Sommer pun mengungkapkan bahwa rahasia di balik itu semua adalah kerjasama yang bagus dan pengorbanan dari seluruh pemain Inter. Kami memiliki keseimbangan yang baik antara serangan dan pertahanan. Kerjasama dan pengorbanan sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan di lapangan, ujar Sommer seperti dilansir FC Internews. Kemudian sang kiper juga mengomentari kemenangan atas Atletico Madrid. Tentu saja ini merupakan keunggulan yang tipis dan masih banyak yang harus dilakukan di leg kedua nanti. Tetapi jika Anda selalu bertahan dengan baik, maka dengan seluruh kualitas yang Anda miliki juga bisa menciptakan peluang dalam menyerang. Dan itulah yang dilakukan oleh sebuah tim yang hebat, tutup kiper asal Swiss tersebut. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendapat sejumlah kritik atas penampilannya saat menghadapi Atletico Madrid. Menurut FC Internews, El Toro mendapatkan penilaian yang buruk setelah melewatkan beberapa peluang emas ketika menghadapi Colchoneros di laga UCL kemarin. Lautaro memang tampil agresif sepanjang pertandingan, dan khususnya membuat bek Atletico Stefan Savic sangat kerepotan. El Toro juga menampilkan permainan link-up yang cukup solid dan banyak bergerak untuk menjaga penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan. Akan tetapi satu hal yang tidak mampu dilakukan sang kapten adalah mencetak gol. El Toro sejatinya memiliki beberapa peluang yang sangat bagus, namun sang striker gagal memanfaatkannya untuk membuka keunggulan bagi La Beneamata. Hal yang sama juga terjadi pada Marko Arnautovic yang melakukan beberapa kesalahan besar, meskipun mampu menyambut bola rebound dengan sempurna. Tetapi bagi El Toro, itu adalah malam yang sedikit mengecewakan di depan gawang lawan, yang membuat Inter hanya bisa menang dengan skor tipis di laga tersebut. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dinobatkan sebagai pemain terbaik di berbagai media Italia usai mengalahkan Atletico Madrid. Menurut Gazzetta dello Sport, Barella mendapatkan rating tertinggi di antara pemain Inter lainnya dalam pertandingan tersebut. Barella memang tidak mencetak gol atau assist di laga kemarin, namun sang gelandang menampilkan pertarungan yang luar biasa di lini tengah La Beneamata. Khususnya di babak pertama, trio sentral Inter tidak menampilkan performa meyakinkan seperti yang biasa mereka lakukan di sepanjang musim. Gelandang veteran Henrikh Mkhitaryan terlihat beberapa kali melakukan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi, sedangkan Hakan Çalhanoğlu kerap kehilangan bola. Namun salah satu pemain yang selalu siap memberikan keunggulan bagi Inter di laga tersebut adalah Barella. Salah satu atribut terkuat Barella adalah kemampuannya menahan bola di bawah tekanan, dan hal itu terbukti penting mengingat dinamika di babak pertama. Barella juga menjadi bagian dari beberapa kombinasi paling berbahaya di sekitar area penalti lawan. Hal tersebut terjadi pada saat Nerazzurri benar-benar membutuhkan apa yang bisa ia tunjukkan, di tengah keterpurukan performa Hakan Çalhanoğlu dan Henrikh Mkhitaryan. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic merasa bahwa golnya melawan Atletico Madrid adalah salah satu yang terpenting dalam karirnya. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai pertandingan, sang striker juga mengatakan bahwa meskipun ia mencetak gol, namun performanya masih belum memuaskan. Ini adalah salah satu gol terpenting dalam karir saya, ujar Arnautovic seperti dilansir FC Internews. Saya senang bisa mencetak gol, namun performa saya masih sangat buruk dan ini bukanlah periode yang mudah bagi saya. Hari ini saya melewatkan 2 peluang emas, tetapi para penggemar serta rekan satu tim selalu mendukung dan memberi saya energi untuk mencetak gol itu. Kami adalah grup yang fantastis, di mana pemain kunci dan pemain cadangan semuanya telah menunjukkan kekuatan. Semua orang memberikan segalanya untuk menang, dan kami akan pergi ke Madrid dengan berpikir bahwa pertandingan akan dimulai dengan skor 0-0. Tutup mantan pemain Bologna tersebut. CEO Inter Milan, Beppe Marotta berharap bahwa Nerazzurri bisa menikmati kiprah Simone Inzaghi lebih lama seperti Sir Alex Ferguson bersama MU. Berbicara kepada Sport Mediaset menjelang laga UCL menghadapi Atletico Madrid, Marotta juga memilih bungkam terkait masa depan Suning. Pertama-tama sang direktur ditanya apakah menurutnya Inzaghi bisa seperti mantan pelatih MU Alex Ferguson. Saya berharap begitu karena jalan yang diambil Inzaghi sungguh luar biasa, ujar Marotta seperti dilansir FC Internews. Ketika Inzaghi tiba, dia masih harus menemukan kakinya dan sekarang dia membuktikan bahwa dia adalah pelatih hebat.
Inzaghi 10 tahun lebih muda dibandingkan pelatih top lainnya di dunia sepak bola. Dia telah mengatasi kritik dan tekanan, serta memiliki metode yang bagus dalam melatih Inter. Kami menikmati pekerjaan yang dia lakukan dan kami berharap dapat terus menikmatinya selama mungkin. Kemudian Marotta memilih bungkam mengenai masa depan Suning di Inter. Laporan menunjukkan bahwa pemilik sedang berupaya untuk membiayai kembali pinjaman dari Oaktree Capital. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail. Lanjut sang direktur. Saya berbicara dengan Presiden Steven Zhang, namun hanya sebatas masalah proyek dan kesinambungan klub. Model yang diterapkan Steven Zhang telah memberi kami banyak hal, dan kami harus menyadarinya. Tutup sang direktur. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano telah menjelaskan bahwa kliennya sangat bahagia dan hanya fokus untuk Inter. Berbicara kepada outlet Spanyol melalui FC Internews, Camano menjelaskan terkait situasi kontrak Lautaro yang telah menjadi pemberitaan dalam beberapa pekan terakhir. Seperti diketahui, Lautaro saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026, dan pihak klub ingin memperpanjang masa bakti sang striker dengan sesegera mungkin. Pembicaraan mengenai hal tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan, akan tetapi hingga saat ini El Toro belum juga menandatangani kontrak baru. Terlebih lagi Camano telah mengisyaratkan dengan tegas bahwa alasannya adalah Inter belum memenuhi tuntutan finansial untuk sang kapten. Meski demikian, Camano sekali lagi menegaskan bahwa El Toro sangat bahagia dan ingin bertahan di Inter. Di samping itu, Camano tidak ingin mengomentari mengenai fakta bahwa Lautaro pernah hampir bergabung dengan Atletico Madrid. Saya tidak bisa membicarakan situasi tersebut karena saya tidak terlibat di dalamnya, ujar sang agen melalui FC Internews. Yang bisa saya katakan adalah bahwa fokus Lautaro saat ini hanya untuk Inter, dan kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Dia kapten klub yang banyak terlibat dalam urusan klub. Lautaro sudah menjadi salah satu dari 3 pemain terbaik dunia, di mana satu-satunya hal yang selalu dia katakan kepada saya adalah bahwa dia sangat bahagia di Inter. Anda hanya perlu menonton pertandingan mereka karena Inter adalah tim yang ingin Anda bayar untuk pergi dan menontonnya di stadion ataupun di televisi. Mereka mempunyai permainan yang terdefinisi dengan baik serta modern, dengan identitas yang sangat jelas dan memiliki skuad yang sangat lengkap. Inzaghi telah melakukan tugasnya dengan luar biasa, sehingga dia pantas mendapatkan pujian yang dia terima dalam beberapa bulan terakhir. Tutup agen yang juga mewakili Achraf Hakimi tersebut.